Bukan cuma itu, karena Lazio diisi pemain super mega bintang banget. Gue sampai nggak bisa berkata-kata. Teman-teman bisa lihat sendiri siapa yang nggak tahu pemain-pemain ini. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Gara-gara konten terakhir gue tentang Massimo Moratti, gue jadi tergerak untuk berdiskusi dengan teman-teman untuk bercerita tentang Serie A di tahun 90-an. Jadi Moratti itu waktu itu kan beli Inter di tahun 95 karena melihat Milan lagi gokil banget dengan Silvio Berlusconi-nya. Waktu itu Berlusconi juga baru aja ngambil Milan, terus Milan luar biasa. Moratti tergerak beli Inter di tahun 95, ingin mengembalikan kejayaan Inter di tahun 95. Nah, ada klub lain juga yang luar biasa di tahun 90-an, yaitu Lazio. Teman-teman lihat sendiri nih gambarnya. Kalau teman-teman yang suka bola, tifosi dari tahun 90-an pasti tahu. Ini mega bintang banget. Sebelum Madrid dapat julukan Los Galacticos, ini Los Galacticos yang sebenarnya. Los Galacticos itu kan artinya bintang di galaksi gitu ya, di alam semesta, di galaksi itu banyak bintang-bintang. Nah, Madrid dijuluki Los Galacticos karena banyak bintang di klubnya. Nah, Lazio di tahun 90-an itu luar biasa bintang banget isinya. Nah, awal mula kesuksesan Lazio, pemain-pemain bintang Lazio tuh dari tahun 92 dulu. Waktu itu presidennya namanya Sergio Cragnotti. Dia beli Lazio di tahun 92 dan langsung pingin tancap gas. Waktu itu Serie A emang lagi gila-gilanya. Hal pertama yang dilakukan Cragnotti adalah membeli Zdeněk Zeman, yang akhirnya dia ini pernah Scudetto bersama Roma. Ya kan ya? Zeman pernah Scudetto bareng Roma kan? Si pelatih sebelumnya adalah Dinozov yang terkenal catenaccio, defensif banget. Si Dinozov sebetulnya juga bukan pelatih jelek sih. Dia dengan timnas Italia juga pernah masuk final Piala Eropa ya tahun 2000 kalau nggak salah. Nah, waktu itu Dinozov, terus ketika presidennya masuk Lazio yang baru namanya Cragnotti, Sergio Cragnotti, akhirnya ganti si pelatihnya jadi Zdeněk Zeman. Nah, penyerang yang paling terkenal saat itu dari Foggia namanya Giuseppe Signori, itu akhirnya dibeli Lazio. Signori ini terkenalnya adalah kaki kiri dan kalau penalti ngambil ancang-ancangnya cuma satu langkah. Oh, itu Signori banget. Tapi ternyata nggak begitu bagus si Zdeněk Zeman, walaupun permainannya menghibur tapi cuma bisa sampai runner up hingga akhirnya pelatihnya diganti lagi, yaitu Sven-Goran Eriksson yang akhirnya bisa memberikan Scudetto, Coppa Italia, Super Eropa, Piala Winner untuk Lazio. Sven-Goran Eriksson ini bukan waktu itu dipelatih di masanya sih memang jenius, tapi bukan cuma itu, karena Lazio diisi pemain super mega bintang banget. Gue sampai nggak bisa berkata-kata. Teman-teman bisa lihat sendiri siapa yang nggak tahu pemain-pemain ini. Ada nih kipernya Luca Marchegiani. Waktu itu lagi gila-gilanya sih. Dia ini langganan tim nasional Italia bersama siapa ya, kalau di tahun 90-an itu ada Buffon, Morgan De Santis, itu zamannya Luca Marchegiani, ada Peruzzi gitu juga. Itu masih Peruzzi udah level atas ya. Ini pemain-pemain muda nih, Marchegiani, Buffon itu udah mulai agak-agak naik sama Morgan De Santis. Si Marchegiani ini sebelumnya pernah main di Torino di tahun 88 sampai 93, kemudian membela Lazio dari 93 sampai 2003. Terkenal lah Marchegiani ini dulu. Pemain lainnya di sisi kiri Lazio tuh dulu ada Favali. Favali ini pernah main di Inter juga, teman-teman, pernah main di Milan. Kemudian di sisi kanannya ini terkenal banget dah, Favali sama Pancaro gitu ya, Paulo Negro dulu tuh pemainnya back sayapnya Lazio, gacor-gacor dan sering dibeli sama tim-tim lain ujung-ujungnya. Dan tentu saja di back tengah akademinya Lazio, kemudian lagi masa keemasan banget Alessandro Nesta. Dia main dari 93 sampai 2002. Kemudian ya Nesta juara dunia juga walaupun di final akhirnya diganti oleh Materazzi. Pemain tengah lainnya yang luar biasa dan ada bersinggungan dengan Inter adalah Sinisa Mihajlovic. Menurut gua tendangan bebas paling bagus di Serie A sepanjang masa Mihajlovic. Dia paling banyak nih kalau nggak salah ya tendangan bebas. Dari 98-2004 dia kayak Christian Kifu lah. Dia bisa di center back, bisa di back kiri, jago tendangan bebas. Cuma Kifu tendangan bebasnya nggak sebagus Mihajlovic. Dia corner juga dia yang ngambil. Wah, jelmaan Mihajlovic yang sekarang Di Marco cuma tendangannya kurang geledek sih si Di Marco.
Kemudian di tengah tentu saja ada Pavel Nedved yang kemudian akhirnya pindah ke Juventus. Kemudian ada Diego Simeone. Kalau Nedved terkenal akan kecepatannya, Simeone terkenal akan dia gelandang angkut air, defensive midfielder, garang, mainnya tanpa ampun, pernah main di Inter juga. Kemudian ada Dejan Stankovic, tentu aja pembelian transfer di era Moratti, transfer musim dingin. Kemudian Veron, jenius, dia disebut sebagai tukang sulap gitu ya, karena permainannya luar biasa banget. Dia akhirnya pindah ke MU. Kemudian penyerangnya waktu itu di tahun 90-an yang mulai agak-agak tua itu ada Mancini, ada Raffanelli. Mancini yang sekarang jadi pelatih Italia. Cuma penyerang utamanya mereka adalah Marcelo Salas, penyerang dari Chili. Nah, tadi penyerangnya mereka tuh Raffanelli, terus ada Mancini. Waktu itu di 90-an udah mulai agak masuki usia-usia tua. Tapi ada Simone Inzaghi juga. Itu pemain-pemain Lazio di era tahun 90-an, luar biasa banget. Tapi sama seperti klub-klub lainnya, kelemahan dari manajemen Italia adalah soal pengelolaan uang, terlalu jor-joran di awal. Bahkan ya ini, balik lagi kalau teman-teman lihat nih, ada Fernando Couto, ada Sensini. Wah, ini mah gila banget. Tetapi itu dia. Akhirnya mereka Lazio harus jual pemainnya karena apa? Krisis finansial, terlalu jor-joran di awal. Sponsor baju mereka tuh Cirio itu khas banget tuh, itu kayak kayak Inter sama Pirelli dulu tuh udah khas banget. Tapi akhirnya Cirio juga krisis finansial karena ada skandal, yang skandalnya melibatkan si Sergio Cragnotti. Akhirnya dia harus ngelepas Lazio, jual pemain habis-habisan. Nedved ke Juve, Veron ke MU dan lain-lain. Dan ya udah akhirnya jadi Lazio sekarang yang lebih banyak bersaing masuk ke zona Liga Champions, di zona Eropa. Teman-teman di sini punya kenangan apa tentang Lazio? Ini Los Galacticos paling awal di Eropa, paling gila, menyumbangkan banyak banget pemain-pemain hebat ke klub-klub lain. Begitu dia bangkrut, sekarang banyak pemain yang akhirnya jadi pelatih juga. Ada Sergio Conceição juga. Era 90-an tuh pemainnya nggak itu doang, berganti-ganti terus, luar biasa banget. Di sini ada tifosi 90-an, ada yang berikan pernah ngelihat permainan Lazio atau ada komentar tentang pemain-pemain Lazio, silakan di kolom komen, nanti gua gua pin biar masuk ke komen paling atas. Oh ya, teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp, sekali lagi gue ingatkan, gue juga baru tahu WhatsApp sekarang udah bisa 500 partisipan, jadi bergabung aja. Silakan scan barcode, kemudian atau linknya ada di deskripsi. Kok kemarin ada yang nanya, kok itu masuknya ke Canva? Nggak apa-apa, itu ada pilihannya teman-teman, diklik-klik aja tulisannya tuh, bisa diklik, pilih yang grup cerewetin, terpilih ya, ada grup WhatsApp 1, grup WhatsApp 2, ada Telegram, itu bisa dipilih semuanya. Oke deh teman-teman, ditunggu komentarnya. Silakan sarannya mau klub mana yang bisa dibahas, klub-klub mungkin di era 90-an yang meninggalkan banyak sejarah menarik di Serie A. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.